waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba indahu dahra dahirina abadal abidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani bi ilmihi fid dharain. Amin. Faslun, bahwasanya ini adalah sebuah fasal, hada fasl. Arkanuhu, bahwasanya beberapa rukunnya saum iku salah satu asya'a, tiga beberapa perkara. Niatun, rupanya niat, lailan, di dalam waktu malam, likulli yaumin, untuk tiap-tiap hari, fil fardi, di dalam puasa fardu, watarku muftirin, dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, dzakiron, halnya orang yang sadar. Maksudnya di sini dzakiron itu ingat, artinya sadar, enggak dalam keadaan lupa. Mukhtaron, yang tidak dipaksa. Mukhtaron ini boleh memilih di antara dua, artinya antara melanggar sama patuh, itu dua-duanya bisa dipilih, namanya mukhtaron, artinya tidak dipaksa secara makna murad. Ghairu jahilin, yang tidak bodoh, ma'dzurin, yang di'udhuri. Fasal menerangkan rukun-rukun daripada puasa. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya syarat-syarat puasa, ada kalanya syarat sah puasa, ada kalanya syarat wajib puasa. Jadi kamu sudah bisa mengetahui kriteria orang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa, dan kriteria orang-orang yang sah untuk berpuasa walaupun belum dihukumi wajib. Sekarang rukun-rukun puasa. Rukun puasa, qala Az-Ziyadi, di sini arkanuhu salah satu asya, rukun puasa ini ada 3. Tapi Imam Ziyadi mengatakan hadza huwal masyhur wa ja'alaha fil anwari arba'atan warabi'u qabiliyatul waqti lisaumi. Kalau dalam versi kitab ini mengikuti qaul yang masyhur bahwasanya syarat rukun daripada puasa ini ada 3 macam. Sedangkan dalam Imam Ziyadi ini menuturkan rukun yang nomor 4, yaitu waktu yang menerima untuk berpuasa, artinya berpuasa di waktu yang diperbolehkan. Tapi ini yang masyhur ini hanya 3 saja. Yang pertama rukunnya adalah niyatun lailan likulli yaumin fil fardi, yaitu niat di waktu malam di setiap harinya ketika puasanya berupa puasa fardu. Baik itu fardu karena bulan Ramadan, baik itu fardu karena dia nadar, ataupun fardu karena dia membayar kifaroh, ataupun fardu karena dia mengqadha puasa. Yang jelas kalau fardu itu berarti harus tabyitun niat fi kulli lailatin, menginapkan niat atau niat di waktu malam di setiap harinya. Wa mahaluhal qalbu,
Wala buddha ayyastahdira haqiqatas shaumi allati hiyal imsak nganil muftiri jami'an nahari ma'ama yajibu fihi min kaunihi ngan Ramadana masalan. Adapun tempatnya niat ini adalah di dalam hati. Maka wajib bagi orang yang berpuasa untuk menghadirkan hakikatnya berpuasa di seluruh siang, yaitu al-imsaku anil muftiri jami'an nahari, menahan dari perkara yang membatalkan puasa di seluruh siang, yaitu dari fajar sampai terbenamnya matahari. Wala takfi an-niyatu bil lisani dunal qalbi, dan niat ini tidak sah jika hanya dengan lesan saja tanpa menggunakan hati, atau niatnya hanya di lesan saja tanpa niat di dalam hati. Contoh, kalau kamu pas tarawih ya, akhir tarawih kan ada nawaitu shaumahudin an adai dan seterusnya. Nah itu kalau kamu dalam hati kok tidak, saya niat berpuasa hari esok karena mendatangi wajibnya puasa bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kalau dalam hati nggak ngerentek seperti itu, nggak ada azam, nggak ada berangan-angan maknanya, ta'amul bil maknanya dalam hati, itu tidak sah niatnya. Karena melafadzkan niat ini hukumnya tidak wajib, tapi hanya sunnah. Nah yang wajib di mana? Wajibnya itu di dalam hati. Jadi melafatkan dengan lesan tanpa dengan hati tidak sah, tapi niat di dalam hati saja tanpa melafatkan ini bahkan menjadi sah. Ya, menjadi sah. Maka di situ dikatakan wa yu'lamu min kauni mahaliha madzukira annahu launa wa as-sauma biqalbihi fi asna'i sholati shahat niyatuhu. Ya. Berdasar dari wajibnya niat di dalam hati, maka ketika seseorang niat berpuasa di dalam hati ketika dia sedang mengerjakan sholat, niatnya pun menjadi sah. Sampean sholat semama sudah buka dulu, habis buka kamu terus kemudian mengerjakan sholat maghrib, terus kemudian dalam sholat kamu baru ingat takut nanti lupa tidak niat, maka kemudian kamu niatlah di dalam niat dalam hati, tapi pas waktu mengerjakan sholat maghrib seumpama. Nah ini hukumnya bagaimana? Hukumnya sah, benar-benar menata hati. Ya saya nawaitu shaumahudin an adai fardi sahri Ramadana, ataupun kamu nawaitu shaumahudin min Ramadana lillahi ta'ala, itu pun sudah cukup, nggak perlu panjang-panjang kali, enggak. Tapi takyin, hukum takyin menentukan puasanya apa, ini hukumnya wajib, karena puasa ini ada macam-macam. Kalau tidak ditakyin, ini tidak bisa membedakan kamu sedang berpuasa apa. Maka nawaitu shaumahudin min Ramadana, ini min Ramadana ini sudah termasuk takyin. Itu paling pendek seperti itu, nawaitu shaumahudin min Ramadana. Saya niat puasa saya niat puasa hari esok ya di bulan Ramadan, itu sudah sah. Ya, apa harus pakai bahasa Arab? Tidak, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Melayu juga boleh. Nah seandainya ini puasanya puasa sunnah, yang tadi diterangkan adalah ketika dia puasa fardu. Kalau puasanya sunnah, ini menurut mazhab Syafi'i boleh untuk niat setelah fajar sebelum tergelincirnya matahari. Artinya ini boleh niat, tapi dengan syarat kamu belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Contoh, kamu puasa hari Senin, kamu malam lupa tak niat ya, kemudian kamu bangun ataupun mau berangkat sekolah ya, belum sarapan, belum apa-apa, kamu baru ingat, oh ya ini hari Senin saya mau puasa, itu boleh ya.
Lah dalilnya apa? Faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah dzata yaumin faqala hal indakum syai'un. Qalat la, qala fa inni idzan asumu. Ya. Siti Aisyah mengatakan ketika suatu hari Nabi masuk kepada istrinya yaitu dari Aisyah. Kemudian Nabi bertanya, ya, ada makanan enggak di rumah? Ya, kamu punya makanan atau tidak? Siti Aisyah mengatakan saya tidak punya makanan. Maka qala fa inni idzan asum. Kalau begitu hari ini saya puasa. Padahal itu sudah pagi, ya sudah fajar lewat malah. Nah itu dalil diperbolehkannya niat puasa sunnah yaitu setelah waktu fajar. Nah, kemudian jadi perbedaannya di situ. Perbedaan daripada niatnya puasa fardu yaitu harus dilakukan di waktu malam. Itu berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, malam yabit asyamu malam yabit asyama qoblal fajri falasyama lahu. Barang siapa yang tidak menginapkan niat puasa ya sebelum fajar, kalau sebelum fajar ini masuk kategori malam, falasyama lahu, maka dia tidak dianggap berpuasa. Artinya kalau puasa fardu ini malamnya tak niat, yaitu sebelum fajar dia tak ada niat, maka puasanya tidak sah, artinya dia wajib mengqadha. Ya. Nah, waktu malam itu kapan? Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya. Sampai terbitnya fajar. Oh. Yang pertama masalah niat. Jadi intinya niat puasa ketika puasa fardu wajib dilakukan di waktu malam. Kalau tidak dilakukan di waktu malam maka puasanya tidak sah, artinya dia wajib mengqadha. Ya, wajib mengqadha. Kalau puasa sunnah ini boleh di waktu malam, boleh juga di waktu sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Terus kemudian nomor 2, wasaniha tarku muftirin min wusuli ain lil manfatin maftuhin min jaufin katana wuli to'amin wa in qalla kasim simatin wa nuqtatimain wa idkhali syai'in fil fami au fi makhraji wirihi ka idkhali audin fi udhunin au jarohatin waman istiqoatin. Kemudian nomor 2, rukunnya nomor 2 yaitu meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah memasukkan barang ke lubang yang menuju ke perut. Jauf ini adalah lubang yang menuju ke perut, walaupun barangnya cuma sedikit, cuma selilit saja. Selilit, kamu siang-siang ya udah gosok gigi tapi belum bersih, tiba-tiba ada selilitnya. Nah ini lumayan kamu telan. Nah maka di situ hukumnya puasanya menjadi batal. Nah itu tak boleh, perkara itu harus ditinggalkan. Ataupun kamu memasukkan barang pada lubang-lubang yang menuju pada perut. Nah di sini batas-batas yang membatalkan nanti ada kriterianya tersendiri. Contoh kalau hidung ini batas yang membatalkan ini ketika sampai ke ini, kalau apa namanya ya, apa ini di sini nih, pokoknya lubang
yang nanti lurus dengan mata, ya lurus dengan mata di sini. Kalau cuman kamu memasukkan fiction healer, ya kamu lagi pilek kronis, ya mampet terus kan kamu masukin di sini, tak ada batal itu. Ya jangan asal jangan disogokkan ke dalam, ya, cukup di sini aja, kayak orang ngupil aja gitu. Itu tidak batal. Ataupun mulut itu hingga ke hulkum, tenggorokan, ya hulkum, tenggorokan. Jadi kalau kamu ngemut barang asal barang itu utuh, ya nggak ada rasanya, nggak ada apa, ini tidak membatalkan. Tapi kalau sampai seumpama kamu malah ini kan barang keras pak, apa permen, ya permen, ya iya rasanya tetap masuk ke dalam, yaitu batal karena ada unsur yang masuk ke dalam hulkum, ini sudah membatalkan. Ataupun telinga, batas telinga itu di mana? Itu dimana ketika dilihat sudah nggak nampak, ya itu sudah membatalkan puasa kalau dia dimasuki barang. Atau apa, istiqoatin ini koiun ini muntah. Kalau istisqoatun ini cara Jawa ini merdi muntah, artinya makna tolab, jadi menyengaja mutah. Kalau mutah itu, ya mutah itu kan barang keluar dari lambung, keluar. Nah yang namanya mutah ini enggak mutlak dia langsung keluar semua, pasti ada sisa-sisa yang berada di mulut. Pada waktu lagi megap-megap, ya lagi semput-semputnya kamu, capeknya mulut, lah kan mesti ada yang ketelan lagi, sudah keluar kemudian ketelan lagi. Mau tidak mau harus seperti itu. Kalau orang muntah mesti seperti itu. Nah maka dia hal seperti itu bagaimana hukumnya? Kalau disengaja muntahnya, ini hukumnya batal. Kalau tidak disengaja maka tidak batal, karena Nabi bersabda, man dara'ahul qai ay ghalabahu wa huwa shaimun falaisa alaihi qadaun. Barang siapa yang terpaksa untuk memutah, akhirnya dia nggak tahan lagi, harus mutah, pokoknya harus mutah, ya. Terus wa huwa shaimun, dia sedang dalam keadaan berpuasa, terus bagaimana hukumnya? Falaisa alaihi qadaun, artinya dia tidak mengkodok, jadi puasanya tidak batal. Waman istaqo'a falyaqdi. Nah kalau orang yang sengaja muntah-muntah, mama lah kok penting batal lah, dimasukkan pula jarinya, mutah lah, ini termasuk istasqa, ya ini dihukumi batal dan wajib mengqadha. Rawahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Wa min idhali kulil hasyafati au qadraha min faqidiha fala yubtiru bi idhali ba'diha bin nisbati lil wati'i wa mal mautu'i fayuftiru bi idhalil ba'di. Wah ini kalau intinya orang berhubungan badan oleh ibu-ibu, bapak-bapak berhubungan badan walaupun cuman masuk kepalanya saja, ini sudah membatalkan puasa, ya walaupun. Jadi itu, ini ada anak-anak yang inilah, nanti kamu terlalu jauh mikirnya bayang-bayangin pulang, bahaya. Au min inzalil maniyi, atau sebab keluarnya mani, ya bilamsi basarotin bisahwatin, sebab tempelan kulit, bersentuhannya kulit dengan sahwat, ya dengan sahwat. Contohnya kamu disenggol-senggol keluar, nah ini membatalkan. Baik itu disenggol sendiri atau disenggol sama orang lain, ini batal. Kecuali di sini wala yubtiru bi inzali fi naumin, kalau dia keluarnya karena mimpi, contoh kamu siang-siang tidur ternyata mimpi, nah ini kan udah ada yang balik-balik nih, nah kamu mimpi, ya di situ walaupun dia inzal mani maka dia tidak membatalkan puasa. Au bin nadrin au fikrin au lamsin bila sahwatin, ataupun
sebab mimpi atau sebab nengok. Mungkin karena sudah dol, begitu nampak orang boncengan, nampak SMS ya, SMS nampak sedikit gitu kan. Nah, kamu langsung melihat ya, langsung difikrin dengan pikirannya, langsung ngeres, langsung tiba-tiba keluar, mungkin karena udah dol. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Wala yuftiru. Adamu imra'atin ila nafsihi bihailin. Nah, perkara-perkara seperti ini yang membatalkan tadi ya, membatalkan tadi harus ditinggalkan ya, harus ditinggalkan. Tarku muftirin, ini termasuk daripada sebagian saja, sebagian perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini harus ditinggalkan, yang mana ketika dia melakukannya ini dalam keadaan ingat atau sadar, dan dalam keadaan tidak dipaksa, dan bukan orang yang jahil ma'dzur ya. Artinya kalau kamu semua memasukkan barang ke lubang, contoh makan minum lah, kamu puasa hari-hari pertama, wah, tiba-tiba habis main capek pulang ke kamar ada air minum, langsung gluk baru ingat aku puasa. Nah, ini tidak batal. Tapi jangan aku puasa, tanggunglah ditambah lagi lah, ini baru batal ya, baru batal. Kalau pas lupa itu ada masalah ya, itu berarti rezeki kamu. Ataupun kamu dalam keadaan tidak dipaksa lah. Kalau dipaksa ya, dipaksa semua, dipaksa dimasukin makanan ya sama orang jahat atau bagaimana, atau kawannya berguru bagaimana, lah ini bisa, ini tidak membatalkan puasa. Terus ghairu jahil ma'durin, dan orangnya bukan orang yang bodoh makdur. Artinya kalau orang bodohnya bodoh makdur yang diuduri, dia mau melakukan perkara yang membatalkan puasa, ini tidak batal karena dia udur. Nah, jahil makdur itu bagi siapa ya? Bagi orang yang baru masuk Islam, mu'alaf contohnya, karena dia baru belajar agama, ataupun orang yang hidupnya jauh dari ulama. Kalau zaman sekarang ini yang kedua ini udah jarang, mungkin ya udah kemana-mana, sampai ke hutan-hutan pedalaman pun sudah dakwai di sana, jamaah tabligh juga ada kemana-mana. Maka di situ makdur yang kedua itu sudah sangat jarang sekali. Kalau makdur yang pertama ini masih banyak, karena banyak orang yang menjadi mu'alaf atau masuk dalam agama Islam. Terus furu'un, setelah kita mengetahui apa-apa yang harus dijaga, di sini ditambahi juga wayam bagi al-iktirazu halatal istinja li'annahu mata adkhalat tarfu usbu'ihi duburahu aftara walau adna syai'in minar ra'sil mulati. Dan seyogianya bagi orang yang sedang berpuasa kemudian dia BAB, buang air besar, ataupun kalau perempuan buang air kecil ya besar juga sama-sama, ini sebaiknya dia berhati-hati dalam melakukan istinja. Ketika cebok ini harus hati-hati. Alasannya apa? Li'annahu mata adhala tarfa'as usbu'ihi duburahu aftoro. Ketika dia tanpa sadar ya, ketika cebok, jari telunjuknya pas nyeboki masuklah ke dalam dubur. Saking semangatnya ini harus bersih ya, sampai dilalah ya masuk. Nah, di sini dikatakan walau adna syai'in min ra'siun mulatin. Jadi walaupun sedikit saja dari pucuknya jari telunjuk, kamu sayang semangatnya dikobel-kobel ada yang masuk, ya, ini hukumnya batal. Ya, ini hukumnya batal, harus hati-hati. Nah, ini jarang sekali memperhatikan hal-hal seperti ini. Wa qad law fa'ala bi ghairuhu dzalika bi idnihi.
ya, ataupun dia karena dalam keadaan nggak bisa cebok dicobekin orang, ya terlalu keras akhirnya jarinya ada yang masuk ke dalam anus. Lah ini bisa membatalkan puasa. Malau wa misluhu ma lau adkhalat al unsa usbu'ahu farjaha halata dzalika aftarat. Begitu juga perempuan kalau lagi cebok bar kencing ini harus hati-hati, ya. Cukup yang dibasuh ini daerah dohir saja, yaitu barang yang nampak ketika kamu dalam keadaan jongkok, ya. Jangan sampai dalam-dalam, batal nanti. Idla yajibu 'alaiha illa huslu ma dzahara walau ta'ana nafsahu aw ta'anahu ghairuhu bi idnihi. Terus mana lagi? Wala fatro qala al-Ajhuri, Imam Ajhuri mengatakan ngal khotibi wa mislul usbu'i hoitun, hukumnya seperti masuknya jari tadi, ya. Hukumnya seperti itu, yaitu hoitun kharaja minhu walam yanfasil summa duburuhu fadakhala minhu syai'un ila dakhilihi fayuftiru. Seperti halnya kotoranmu, tai, ya, kotoranmu yang ketika dia belum putus tapi kamu terpaksa kemudian duburnya mingkup, terus akhirnya kepotong. Yang namanya kepotong itu kan berarti yang sudah keluar itu kemudian dia masuk lagi ke dalam. Nah ini juga membatalkan puasa. Ini hati-hati kamu yang suka beol kalau siang hari. Makanya kalau sahur jangan banyak-banyak. Ya, nanti pokoknya kalau beol di waktu siang itu resiko. Maka saya itu jarang. Ya. Nah, kalau kamu beol posisinya seperti yang sudah diajarkan. Jadi lambungnya itu ditekan di paha, yang satu jinjit. Jadi nanti keluarnya gampang. Sebelum dia tepluk sendiri, jangan kamu mingkup, ya. Jangan kamu putus dia. Kalau diputus sudah keluar, sebab di sini haitsu tahaqqaqa duhulu syai'in minhu ba'da buruzihi, ya. Dengan sekiranya memang sudah benar-benar dia keluar, dia masuk lagi, ya. Contohnya itu ketika dia beol kemudian sudah keluar masih besar, dalam keadaan besar, belum mau putus. Kalau putus kan pasti ada ujungnya, semakin kecil. Lah ini masih besar, kamu mingkup klep, wah, akhirnya putus, ya, dia masuklah sebagian lagi ke dalam. Ini bisa membatalkan puasa. Begitu juga ketika kamu kentut di dalam air, ya. Kentut di dalam air pun ini kalau secara ilmu fisika, ya, ini kenapa condong membatalkan, karena ketika keluar angin, ya, keluar angin, anus itu mengeluarkan angin kan dia mesti kan buka melongo. Nah begitu dia mingkup kan air kembali lagi, setelah didorong air itu akan kembali gleb mingkup set. Nah, akhirnya masuklah air itu. Ini bisa membatalkan. Contohnya begini, kamu tiup saja balon kamu tiup, setelah dilepas mesti hop langsung gitu. Nah ini artinya tekanan itu akan kembali lagi, dan ketika dalam keadaan masih melompong, ya, masih mangap, nah, langsung dia masuk set. Nah ini bisa membatalkan puasa. Nah, begitu juga ketika kamu mandi tanpa udzur, harus jegur ke danau atau ke kolam ataupun ke laut, ya, kemudian dia masuk ke telinga ataupun ke dalam perut, keminum, lah ini hukumnya menjadi batal, ya, kecuali ada udzur, karena memang nggak ada kesengajaan di dalamnya. Udah tahu nanti kalau loncat jegur nanti mesti masuk, kamu jegur pada situ, itu bisa membatalkan. Ini harus hati-hati. Ini pembahasannya panjang sekali. Jadi yang nomor 1 niat, nomor 2 meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian wasoimun, orang yang berpuasa. Ya, kalau memang nggak ada orang yang puasa, artinya orang yang nggak ada, berarti dia
tidak ada puasa. Summa qala wallahu a'lam bissawab.